menyampaikan atau mempelajari tentang materi. Pada saat ini seperti yang saya sudah kasih tahu kemarin, kita mempelajari tentang senyap. Tapi sebelumnya mari kita awali pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa. Sekarang kita, saya akan absen dulu. Yang pertama Bernadetta Elsa Sianiseran, Edmundus Rivalus Jubarus, Christiana Lastri, Maria Desiana Renata. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi. Masih ingat apa itu materi? Segala sesuatu yang menempati ruang. Iya, segala sesuatu yang dapat menempati ruang. Sekarang kita memasuki materi baru. Ya. Mungkin kalian pernah lihat atom. Tahu kabat apa namanya? Ini bisa menghantarkan arus. Kalau saya ingin memperkenalkan dulu materi yang kita pelajari pada siang. Kemarin kita sudah mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar dari pembelajaran yang kita pelajari. Sekarang untuk pelajaran tentang senyawa dan campuran, tujuannya yang pertama adalah menjelaskan perbedaan unsur senyawa dan campuran. Ini adalah gambar masjid dengan Monas. Kedua bangunan pada gambar di atas memiliki puncak bangunan yang terbuat dari emas. Akan tetapi, apakah kamu mengetahui bagaimana bentuk emas pada saat ditemukan di alam? Kamu tahu bentuknya? Apakah bentuknya seperti batu, seperti pasir, dan sebagainya? Nah, setelah diolah, maka emas itu akan dibentuk. Ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk cincin, kalung, dan sebagainya. Nah, di Monas ini di atasnya adalah emas bata. Terus di masjid itu di bagian atasnya warna kuning itu adalah emas. Mungkin kalian pernah mendengar kata pertambangan emas. Itu yang dicari itu adalah tanah atau batu yang ada unsur emasnya. Nanti akan diolah. Untuk itu, agar pertanyaan ini dapat kalian jawab, maka coba kalian kerjakan atau praktikum mengenai unsur. Nanti Pak Guru akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Sebelumnya saya akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok 1, barisan tengah kelompok 2, dan barisan ujung kelompok 3. Sekarang silakan duduk per kelompok. Silakan ambil bahan yang ada di belakang. Sudah masukkan air, gula, dan pasir di dalam gelasnya. Aduk hingga merata dan amati apa perbedaan antara gula pasir dengan pasir setelah diaduk merata di dalam gelas air tersebut. Kerjakan dan berikan kesimpulannya. Diamati dan sudah dikerjakan, saya minta kelompok 1 untuk membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas. Ya, maju. Siapa ketuanya? Maju. Yang lain dengar dan amati. Kerja kelompok kami. Jawaban nomor 1. Karena ikatan pada air tidak cukup kuat untuk menarik ikatan melalui pada pasir. Kelompok 3 akan membacakan kesimpulan.
kesimpulannya. Maju. Saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi faktor yang membedakan antara gula pasir dan pasir adalah ikatan molekulnya. Ikatan molekul pada gula pasir dapat ditarik oleh air melalui sisi-sisi pasir dan molekul gula pasir. Sedangkan pada pasir air tidak cukup kuat untuk menarik ikatan molekul pada pasir. Terima kasih. Ya, mari kita tepukkan kepada kelompok kita. Saya sudah mengerjakan tugas LKPD-nya, praktikumnya. Saya minta sekarang kembali ke tempat duduk semula dan rapikan semua peralatan yang ada di tas meja. Sudah mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama adalah unsur. Coba perhati di slide di depan. Nah, yang pertama unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, unsur logam dan non logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Nah, berikut perbedaannya. Yang pertama non logam yang berwujud padat pada suhu kamar atau kecuali raksa. Nah, dapat ditempatkan dan dapat diregangkan. Yang ketiga konduktif, listrik, dan panas. Sementara yang non logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga non konduktor kecuali grafit. Nah, terus dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan air, gula, garam, dan asam. Nah, beberapa bahan lainnya juga. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Kamu telah mengetahui atau kalian sudah mempraktikkan tadi bahwa gula itu adalah bagian dari senyawa. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul itu merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Ini contohnya. Bisa. Ya baik. Untuk memperjelas atau memperkuat daya ingat kalian, coba kalian kerjakan latihan soal yang ada di depan. Ambil kertas masing-masing. Kerjakan untuk memperkuat daya ingat kalian atau pengertian kalian. Maka saya akan memberikan latihan soal. Sudah selesai, silakan kumpul. Silakan kumpul. Ya baik, setelah saya periksa hasil kerja kalian, ternyata kalian sudah mengerti apa yang sudah dijelaskan tadi. Dan kalau saya lihat di sini, yang walaupun saya belum memeriksa semua, tapi sebagian besar kalian sudah memahami apa yang sudah dipelajari tadi. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjut ke evaluasi. Saya akan membagikan lagi soal untuk kalian kerjakan, tapi soal ini dalam bentuk pilihan ganda untuk mengetahui lebih baik lagi apakah kalian benar-benar memahami apa yang sudah dijelaskan. Oke? Ya, Pak. Kerja latihan soal ini ya. Baca baik soalnya. Setelah saya periksa hasil pekerjaan kalian, ya, yang walaupun masih ada yang nilainya 90, tapi kebanyakan yang nilainya 100. Berarti kalian sudah betul-betul sudah mengerti apa yang sudah dijelaskan tadi. Kalau begitu kita aplaus dulu untuk kalian. Ya baik, terima kasih. Minggu depan kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Oke? Ya, Pak. Pelajaran kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan.
Dan saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya baik, silakan pulang. Terima kasih.